Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, judulnya tentang menjemput surga dengan dunia. Kalau disederhanakan Ibu, simpelnya agar dunia ini betul-betul menjadi wasilah menuju surga gitulah ya. Jadi karena kita tinggalnya di dunia, ya gimana caranya dunia yang sebentar ini kita bisa maksimalkan agar bisa sampai pada mengantarkan kita di kehidupan yang lebih abadi. Yang abadi ya, bukan lebih. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam Al-Quran ada kalimat daniyah atau ad-dunya. Artinya ada beberapa makna Bu. Yang pertama diartikan dekat. Jadi dunia itu artinya dekat. Atau dana dalam kurung rendah. Atau juga diartikan hina. Karena biasanya kalau hina ya direndahkan begitu. Sehingga rendah, hina, kemudian dekat. Itu makna daripada dunia. Sudah rendah, sudah hina, sudah dekat, tapi banyak yang suka itu dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan jannah. Satu dunia, dua jannah. Jannah itu artinya taman yang tersembunyi. Taman yang tidak terlihat, taman yang tidak bisa dijangkau oleh indera, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, nggak bisa. Itu namanya jannah. Jadi kalau ada orang yang kemudian sudah melihat jannah, berarti gugur dia jadi jannah. Karena jannah itu harus tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dibayangkan oleh hati. Itu namanya jannah. Sama juga dengan kalimat janin. Janin dengan jannah itu satu rumpun. Maknanya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Saya rasa janin kan nggak kelihatan Bu. Kalau janin kelihatan agak horor tuh. Kok janin kelihatan? Jadi ya janin pastinya tersembunyi karena dia di dalam perut ibunya. Nggak mungkin kan di luar perut. Sama juga dengan kalimat junnah. Junnah itu artinya perisai. Sesuatu yang digunakan untuk menutupi diri supaya nggak kelihatan. Itu junnah. Makanya puasa itu disebut dengan junnah sebagai perisai, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi jannah, junnah, janin itu masih satu rumpun. Kata dasarnya adalah jannah. Nggak pakai ta ya, jannah. Nanti ada makhluk yang tidak terindra, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, namanya jin. Jadi jin itu masih satu rumpun dengan jannah, satu rumpun dengan junnah, satu rumpun dengan janin. Jin itu juga sama, tidak bisa diindra. Jadi dunia dekat, hina dan rendah, sedangkan jannah sesuatu yang tidak terlihat. Dan ini jadi PR Ibu. Kalau orang punya cita-cita, biasanya cita-citanya terukur. Minimal ada contohnya, ada sampelnya kelihatan. Misalkan pengen punya mobil, kelihatan ada mobilnya, walaupun belum dibeli, tapi pengen mobil kayak gitu. Sehingga konkret dan orang bisa berapi-api untuk mendapatkan mobil karena mobilnya kelihatan. Tiap jalan lihat mobil itu pengen, tiap jalan lihat mobil itu pengen, sampai jadi ambisi.
terobsesi sampai akhirnya effortnya agak besar. Karena sudah terlihat gitu. Tapi kalau jannah karena tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan juga tidak bisa dibayangkan oleh hati kita, agak susah untuk mengkonkretkannya. Makanya yang paling mungkin kita lakukan adalah membaca narasi tentang surga. Karena melihat susah, mendengar suara surga susah, membayangkan surga juga susah, yang paling mungkin yang membaca narasi tentang surga. Dan itu pun ketika ibu membaca narasi tentang surga, kemudian muncul bayangan dalam pikiran kita dalam bentuk imajinasi, misalkan kata Allah, tajri min tahtihal anhar, surga itu mengalir air di bawah pohon-pohonan, pohon-pohon di bawahnya air mengalir. Kan ibu akan punya imajinasi. Dan imajinasi surganya tergantung masing-masing kita. Kemudian ada gambaran di surga itu ada gelasnya, ada tekonya, ada apa namanya itu? Nampannya, ada pelayannya. Ibu akan punya imajinasi tentang gelas surganya, tentang nampannya, tentang airnya, tentang tekonya, tentang pelayannya. Masing-masing kita akan berimajinasi itu. Digambarkan ada bidadari, perhiasan, berlian, emas, semuanya akan punya imajinasi. Tapi saya pastikan dulu, imajinasi yang muncul dalam pikiran kita bukan gambaran surga seutuhnya kayak gitu, Bu. Masih jauh. Jadi surga masih sangat jauh dari gambaran yang kita bayangkan. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Tapi ya minimal dengan cara itu kita bisa punya satu dorongan pengen surga. Pengen ada dorongan pengen surga. Karena sudah ada narasi dari Al-Quran atau narasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada narasinya. Walaupun imajinasinya ya masing-masing kita. Dan saya pastikan bukan seperti itu gambaran surga yang sebetulnya. Ini mau kayak gimana juga kita bayangin tentang imajinasi surga kita, tetap surga nggak kayak gitu, Bu. Lebih indah berkali-kali lipat dibanding apa yang kita bayangkan hari ini atau saat ini. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, kenapa surga tidak bisa diindra? Kenapa harus dinarasikan saja? Padahal gini, ini padahal. Kalau orang bicara madu, misalkan ibu nanya, apa dan seperti apa manisnya madu? Dijelaskan dengan kata-kata, madu itu rasanya manis, manisnya seperti gula, gulanya gula murni, tapi kental. Mau kayak gimana juga narasi, tetap tidak akan sama ketika ibu langsung mencicipi madu. Karena pasti rasanya beda, Bu. Ketika ibu langsung mencicipi madu, ibu nggak usah banyak kata-kata lagi. Pokoknya enak. Simple aja. Daripada ibu menjelaskan panjang lebar, madu itu kayak gimana, capek. Dan tidak efektif, mendingan ini madu rasakan saja. Kenapa Allah setting surga itu dengan narasi seperti menjelaskan madu? Kenapa nggak dicicipin aja surga sekali aja gitu? Biar kita punya memori, surga enak ternyata. Gitu. Karena surga enak jadi kita punya motivasi pengen surga. Masih terbayang-bayang nikmatnya surga. Gitu. Masih terbayang-bayang nikmatnya makan di surga. Sehingga kita punya memori dan kita punya ambisi untuk kembali mengejar surga. Kenapa nggak disetting begitu aja? Kenapa dengan narasi panjang lebar dalam Al-Quran yang narasi tadi sekali lagi hanya melahirkan imajinasi yang imajinasinya tidak sama dengan surga yang sebetulnya. Karena akhirnya kita jadi baca sejak pengen, tapi hanya imajinasi saja. Coba kalau disuruh ngerasain sekali. Sama kayak, Ustadz madu itu kayak gimana? Ibu gak usah banyak tanya nih, minum aja madunya. Selesai, Bu. Dan orang tinggal langsung, enak nih saat madunya, beli di mana? Beli langsung selesai itu. Daripada bikin narasi panjang lebar marketing gitu. Ini surga ini surga begini. Kenapa harus kemudian dengan narasi? Di situ letak ujiannya, Bu. Kita harus mengejar sesuatu yang kita belum pernah coba, belum pernah rasakan betapa nikmatnya tinggal di surga, tapi kita harus kejar. Ini PR-nya, Bu. Karena kita mengejar sesuatu yang belum pernah kita rasakan.
Justru PR-nya di sini. Apa yang melatar belakangi kita mengejar surga? Kalau bukan karena nikmatnya surga kita sudah rasakan. Jawabannya cuma satu. Karena Allah dan Nabi-Nya yang suruh. Jadi ini murni ketaatan kepada Allah. Kalau ditanya kenapa pengen surga? Allah dan Nabi-Nya yang suruh. Karena kalau bicara nikmat, saya belum pernah nyobain. Kalau dibilang indah, saya belum pernah lihat. Kalau dibilang nyaman, saya belum pernah tidur di kasur surga. Sehingga apapun yang bicara surga bukan pengalaman saya. Tapi itu telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pengen masuk surga karena disuruh Allah dan Rasulnya. Bukan persoalan enak gak enaknya. Bukan persoalan indah gak indahnya. Bukan persoalan nyaman gak nyamannya. Disuruh supaya mengejar surga. Karena kalau kita bicara kayak tadi Bu, yang bikin konkret gitu. Bu, kenapa beli madu? Madu yang ini enak Ustaz. Sudah gitu murah, gampang dibelinya. Ibu punya alasan beli madu, kan ibu sudah nyobain madunya. Atau ibu beli buah apa, atau beli maju model apa. Kenapa ibu pakai baju ini? Lembut kayaknya Ustaz, adem dipakainya, enggak panas. Dan yang paling penting harganya, kebetulan kemarin lagi obral. Beli 1 dapat 10. Ada begitu bajunya. Ini misalnya. Sehingga ibu punya obsesi untuk beli, belanja. Karena ibu konkret tuh. Kalau surga kan gimana menjelaskannya. Menjelaskan surga yang jelasin sama yang dengar sama-sama belum pernah nyoba. Saya bilang indahnya surga. Ibu bilang, Ustaz juga belum pernah nyampe sono. Jangan-jangan gak nyampe loh, bahaya tuh. Kan belum tentu yang jelasin surga bisa duluan masuk surga Bu. Bisa jadi yang baru dengar tentang surga, besoknya langsung nyampe surga. Misal. Kan kita nggak tahu urusan Allah Azza wa Jalla tentang siapa yang hari ini Allah tetapkan sebagai penghuni. Walaupun kita berharap mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai para penghuni surga. Harapan kan itu tuh. Tapi hakikatnya kan hanya Allah saja yang tahu. Maka satu-satunya alasan kenapa kok kita pengen surga, ya karena Allah dan Rasulnya yang suruh, selesai. Enak gak enak, nikmat gak nikmat, nyaman gak nyaman, itu nomor sekian ya Bu. Cuman kalau rekam jejak Allah, Allah gak mungkin nyaranin kita mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu, kalau itu bermanfaat pastinya. Tidak mungkin Allah ngasih sesuatu atau nyuruh sesuatu kalau itu tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat, pastinya Allah suruh. Gak mungkin Bu, misalkan ayo ke sini, ada manfaatnya? Gak ada sih, gak mungkin Allah begitu Bu. Kita husnuzonnya kan begitu. Maka cukuplah beberapa riwayat yang kemudian Nabi SAW sampaikan betapa kita harus mendapatkan peluang masuk surga. Tapi tolong pastikan Ibu bahwa kita punya motivasi yang benar ketika menjemput surga. Jadi kalau ditanya kenapa Ibu pengen masuk surga, ya disuruh Allah. Enak gak di dalamnya? Saya nggak tahu, belum pernah nyobain. Tapi kata Quran sih gambarannya enak, hadis juga gambarannya enak. Tapi kan bukan pengalaman saya. Setidaknya saya tetap mau ke sana ya karena disuruh saja. Saya mau taat sama Allah dan Rasulnya, selesai. Saya taat sama Allah dan selesai. Jadi kita masuk surga ya karena bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita maintenance supaya proses kita, perjalanan kita sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum panjang lebar Ibu bisa buka di surat Al-Baqarah ayat ke-208. Surat Al-Baqarah di 214. Boleh diterjemahkan Ibu? Minta tolong. Quran surat kedua ayat 214. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi karena kita sepakat dulu Bu, bahwa kita masuk surga ya karena disuruh Allah dan kita taat sama Allah. Supaya tidak overconfident, ini mentalitas penting Bu. Jadi kita membangun mentalitasnya, mentalitas yang tidak kepedean gitu Bu. Allah ngasih kalimat begini, am hasibetum ang tadkhulul jannah, kalian pikir kalian bakal masuk surga. Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, masalul ladina khalau min qablikum, sesuatu yang sudah menimpa umat dahulu. Umat dahulu, hadirin ikhwati rahimakumullah, pengen masuk surga, itu ujiannya, dramanya berat. Dramanya merepotkan. Dramanya itu bikin panik, bikin takut, bikin resah. Di antaranya ada masat humul ba'sa waddarra wazul zilu, sampai goncangannya itu berat luar biasa. Baru kemudian mereka bisa mendapatkan surga. Itu pun setelah mereka teriak, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolongan Allah ini. Kok ujiannya berat betul. Prosesnya berat betul, padahal mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi, karena ada Nabinya di situ. Tapi ujian mereka sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan surga, padahal dekat dengan Nabi. Dekat dengan, kan biasanya gini Bu, kalau orang dekat sama orang dalam gampang itu biasanya Bu. Rata-rata gitu, kalau dekat sama orang dalam mah gampang. Ini dekat sama Nabi malah ujiannya berat Ibu. Repot sampai zulzilu, sampai mereka teriak mata nasrullah, ya Allah kapan ini pertolonganmu, kok enggak turun-turun, sampai sepanik itu. Dalam rangka proses menuju surga. Dan ini saya pengen ngebangun mental, Bu, bahwa mental kita jangan overconfident, jangan kepedean gitu. Supaya ada keresahan, ya Allah jangan-jangan saya nggak masuk surga, ya Allah jangan-jangan saya dilemparkan ke neraka. Karena kekhawatiran itu penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Supaya kita waspada, kita tidak ceroboh, kita hati-hati. Karena kalau nggak begitu khawatirnya malah enjoy, keenakan. Di level Umar bin Khattab, Bu, kita coba belajar dari Umar bin Khattab. Kira-kira Umar bin Khattab nih, kira-kira saja Bu. Kan sahabat Nabi, beliau dapat kabar gembira masuk surga, kan begitu. Khulafaur Rasyidin, kira-kira sajalah beliau masuk mana, kira-kira saja ini. Masuk surga kan insya Allah ya, begitu. Karena ada jaminan dari Nabi. Sebelum wafat, beliau nanya ke Abdullah bin Abbas, Abdullah, saya kalau mati Allah taruh di mana? Kalau saya sudah mati, nanti Allah bakal taruh saya di mana? Fil jannah au finnar. Di surga atau di level Umar saja masih ada kekhawatiran. Padahal sudah dapat jaminan. Ini saya ingin ngebangun mental Bu, bahwa mental kita tidak boleh overconfident, tidak boleh kepedean. Husnudon sama Allah penting. Optimis harus, tapi jangan kepedean. Di level Umar saja yang sudah dijamin dakhala jannah masih ada kekhawatiran, ketakutan. Dan itu mentalitas yang bagus bagi kita sebagai seorang muslim agar kita tidak keenakan, akhirnya tidak waspada dan akhirnya ceroboh gitu. Supaya lebih hati-hati. Sampai kata Umar, kalau ada onta di jalan yang Umar kuasai, onta ini kepleset. Misalkan jalannya bolong-bolong atau jalannya licin. Onta kepleset, yang dimintai tanggung jawab Umar. Karena kita bisa jadi tidak tahu ada dosa yang kita tidak lakukan dan itu beneran dosa, cuman kita nggak sadari, kita nggak tahu.
Kan ada onta kepleset, bukan dulu nggak ada CCTV. Umar nggak tahu ada onta kepleset di mana, Ibu. Dan nggak tahu di jalan mana yang Umar kuasai, kemudian jalannya rusak. Tapi karena itu jalan kekuasaan Umar, Umar khawatir jangan-jangan ada onta kepleset di jalanan yang Umar kuasai, kemudian yang dimintai tanggung jawab bukan PU, tapi Umar. Umar yang dimintai tanggung jawab oleh Allah, kenapa kok bisa jalanan kamu rusak sampai onta bisa kepleset. Padahal kan Umar ngapain mikirin jalan dan hanya onta yang terpleset. Tapi Umar khawatir itu dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang itu. Apalagi orang yang terdolimi, apalagi orang yang terluka, apalagi orang yang celakaan. Ini levelnya onta saja sudah sedemikian rupa. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, cara ngebangun mental supaya tidak overconfident adalah sangat besar peluang kita untuk tidak mendapatkan surga. Kenapa? Jika para nabi dan juga para sahabat saja sesusah itu Bu untuk bisa masuk surga, terus kita bagaimana? Makanya kalimatnya jelas Bu, am hasibetum, jangan pikir, jangan anggap antadkhulul jannah, kamu bakal masuk surga. Di saat kita sudah kepedean, di saat kita sudah sangat yakin, dahwala jannah nih, tahajud sudah, duha sudah, yang wajib oke, sunnah aman. Am hasibetum antadkhulul jannah. Itu ayat pertama di surat Al-Baqarah 214. Yang keduanya Ibu, di surat Ali Imran ayat 142. Ali Imran 142. Mohon dibacakan juga ini. Surat Ali Imran ayat 142. Baik, Quran Surat Ali Imran ayat 142. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini kalimat kedua Allah bilang am hasibtum antadkhulul jannah. Jadi cuma 2 ayat Bu. Yang Allah jelasin jangan kepedean. Di Ali Imran 142, sebelum Allah tahu mana yang sungguh-sungguh pengen surga, mana yang sungguh-sungguh bersabar. Modalnya 2 itu. Allah pengen tahu dulu, serius gak sih pengen masuk surga? Beneran gak sih pengen masuk surga? Bener ini? Atau cuman ikut ramenya aja karena orang rame, masuk surga, ya dari neraka, hindari neraka. Bener gak sih? Gitu. Ada seorang tabi'in Bu, ini ungkapannya bagus. Dalam kitab Hilyatul Aulia, karya Syekh Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala, ada seorang tabi'in ngomong begini, saya heran sama orang, katanya pengen masuk surga, kok santai-santai aja? Saya heran sama orang, katanya takut sama neraka, kok asik-asik aja bikin maksiat. Kalimatnya sederhana Bu. Saya heran, ada orang pengen masuk surga tapi santai aja gitu. Kayak nggak ada gregetnya gitu. Seadanya gitu. Ada orang yang takut dengan neraka tapi kok maksiat rajin gitu. Ada terus dalam aktivitas maksiat, nggak pernah absen dalam maksiat, kok bisa? Itu tabi'in Bu, ngasih kritikan. Nah kembali ke ayat, Allah pengen tahu, beneran nggak sih pengen masuk surga? Serius nggak sih? Dan yang kedua, dalam prosesnya, dalam perjalanannya, karena tadi di ayat Al-Baqarah 214 ada masathumul ba'sa, wadharra, wazul, zilu, sabar nggak meniti jalannya? Karena tidak sedikit ada orang yang pengen surga tapi kurang sabar. Gampang banget kegodanya. Saya kasih gambaran nih Bu.
Jalan yang lurus, jalan yang belok yang menuju surga. Jalan yang sepakat ya. Kita sering doa, ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Sepakat Bu ya. Jadi kita pengen ada di jalan yang lurus supaya bisa sampai ke surga. Tolong dibaca surat Al-A'raf ayat ke-16. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-16. Tolong diterjemahkan. Quran surat ke-7 ayat 6. Maka pasti akan kami nyatakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Ayat Sallallahu alaihi wasallam. 16. 16. Fabima agwaitani. Quran surat ke-7 ayat 16. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-jalanmu yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini bedanya terjemah dengan tafsir Ibu ya. Saya breakdown dulu ayat ini. Iblis itu bersumpah, Fabima agwaitani, karena engkau telah menghukum saya, engkau telah mengutuk saya, engkau telah mengusir saya, pokoknya gitulah kata iblis. Terus iblis punya sumpah, sumpahnya itu la aqudanna lahum siratokal mustaqim. Saya akan menghalangi, kan begitu ya, hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Saya breakdown dulu Bu, ini terjemah yang kurang tepat, saya ingin terjemahkan. La aqudanna itu diambil dari kalimat qa'ada, artinya duduk. Qa'ada itu, aquda itu artinya aku akan duduk. Ustadz, kan duduk itu artinya jalasa dalam bahasa Arab. Jalasa itu Bu, duduk tapi sifatnya sementara, karena toh nanti bakal berdiri lagi. Kalau qa'ada, duduk agak permanen dan relatif lama duduknya. Mungkin bahasa kitanya stay tune, standby. Jadi nggak kemana-mana, mau duduk set, selesai itu. Kalau jalasa itu duduk tapi sebentar saja. Makanya majelis taklim, majelis itu dari jalasa, duduknya nggak lama. Ibu paling duduk di Al-Falah berapa jam sih Bu? Nggak nyampe dari pagi sampai pagi kan? Ngapain juga kelamaan begitu? Itu namanya jalasa. Tapi kalau pakai kalimat qa'ada itu duduk yang sifatnya permanen. Bahasa tafsirnya gini Bu, iblis itu bikin tempat duduk, dan bikin tempat duduknya di jalan yang lurus. Dia bikin posko Bu di jalan yang lurus. Jalan yang Ibu minta dari Allah Azza wa Jalla, jalan yang lurus, disitulah iblis standby. Ditungguin dan beliau mengamati semua yang kita kerjakan, dan target iblis supaya kita tidak nyaman berada di jalan yang lurus. Gimana caranya supaya orang-orang yang ada di jalan yang lurus melipir, kata iblis. Maka iblis bikin posko di situ. Iblis bikin base camp di situ Bu. Dan kita ada di situ, iblis di situ. Karena rumus godaan begitu. Saya tanya dulu Bu, Adam digoda iblis di mana? Adam digoda iblis di mana? Di surga. Tempat yang paling aman, iblis di situ. Jalan yang lurus yang Ibu minta dari Allah Azza wa Jalla, iblis bersumpah, saya bikin base camp ya Allah di situ, dan Allah bilang, sok silahkan. Akhirnya Bu, iblis punya satu misi saja, gimana caranya orang yang berjalan di jalan yang lurus tidak istiqomah, melipir ke pinggir, ke kanan atau ke kiri, supaya tidak on the track di jalan yang lurus. Maka ujian sabarnya betul-betul diuji.
Kalimat ihdina oleh para ulama tidak diartikan tunjukilah Bu. Ini kritik terjemahnya lagi yang kedua. Ihdina siratal mustaqim bukan tunjukilah ke jalan yang lurus. Karena kalau ibu minta ditunjukin berarti ibu belum ada di jalan yang lurus. Sama kayak gini Bu, ibu tahu Taman Mini? Bisa tunjukin kemana Bu Taman Mini arahnya? Karena saya belum di Taman Mini Ibu. Maka saya minta tolong tunjukin mana rute ke taman. Karena saya belum di situ. Kalau saya sudah ada di Taman Mini, terus saya bilang, ibu tolong tunjukin Taman Mini di mana. Kan ibu cengar-cengir. Ini orang kenapa kan sudah ada di Taman Mini. Ngapain minta ditunjukin ke Taman Mini? Terus Taman Mini yang mana lagi yang mau ditunjukin? Kan ini. Makanya oleh para ulama, ihdinas siratal mustaqim bukan minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ibu sudah ada di jalan yang lurus. Terus ihdina mananya apa? Kokohkan di jalan yang lurus, kuatkan di jalan yang lurus. Kok minta dikokohkan, minta dikuatkan? Karena iblis juga di situ. Biar kita tidak betah. Biar kita enggak nyaman, Ibu. Jengah dengan taat, enggak mau dengan taat, males dengan taat. Itu iblis tuh ngipas-ngipasin aja Bu. Ngapain sholat mulu Bu. Ngerumpi aja ngerumpi Bu. Nih iblis yang ngomong Bu. Supaya enggak nyaman. Enggak betah. Pokoknya taat itu bikin resah gitu Bu, taat itu Bu. Bawaannya tuh pengennya meluapkan emosi. Itu kerjaan iblis Ibu. Jadi di jalan yang lurus yang Ibu berharap kokoh di dalamnya, saya kasih tahu Bu, iblis di situ. Makanya sumpahnya gitu, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya mau bikin tempat duduk, saya mau duduk di situ. Bahasa simpel saya Bu, saya mau bikin base camp, bikin posko di situ. Ngapain? Supaya orang tidak ada di jalan yang lurus lagi. Sumpahnya itu Bu. Dan Ibu jangan anggap remeh sumpahnya iblis Bu. Dia serius. Gak main-main. Gak cuman omon-omon Bu. Kan ada juga yang suka omon-omon. Ini mah gak omon-omon Bu. Beneran dia mah. Pidato di mana-mana juga dia mah gak pernah omon-omon dia mah. Nggak saya ngomongin yang ini nih. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kita akan diuji Bu. Kesungguhan dan kesabaran. Bener gak sih pengen masuk surga? Bener ya Allah ada di jalannya lurus. Sudah. Sabar enggak meniti jalannya? Bu, jalan yang lurus itu zulzilu goyang. Gorgoncang. Itu jalan yang lurus. Masat humul baksa, banyak ujiannya. Wadorro bikin susah Ibu. Itu jalan yang lurus. Yang Ibu minta itu bukan jalan tol yang tidak ada hambatan, lempeng gitu. Kayak Cipali gitu. Yang enggak ada gerbang tolnya, lempeng aja itu. Aman Ibu perjalanan. Enggak gitu Bu perjalanan surga. Itu berliku masatumul ba'sa wal dharra wa zulzilu sampai kita teriak ya Allah tolong gitu Bu. Itu gambarannya Bu. Ini mah enggak ada gerbang kan jalan tol lurus itu Bu. Terus Ibu ya Allah gitu. Bukan begitu gambaran surga Bu, berliku sampai zulzilu tergoncang gitu Bu. Mengganggu batin, pikiran Ibu, bikin kita ngedrop, bisa depresi. Kenapa? Menjaga keistiqomahan itu tidak mudah. Menetapkan kaki supaya tidak mundur, supaya tetap kokoh berjalan dan melaju itu susah Ibu. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Dan yang bikin kita berat Bu, meniti jalan surga adalah dunia salah satunya. Makanya sekarang setting Bu, bagaimana caranya dunia yang jadi penghalang kita masuk surga, kita setting dengan dunia kita menjemput surga. Ini senjata lawan kita jadikan sebagai senjata kita gitu loh Bu. Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setan itu Bu punya dua senjata. Satu senjatanya adalah syubhat. Kenanya ke sini nih.
kerancuan berpikir. Sudah salah mikir, merasa benar. Nah ini nih Bu, penyakitnya syubhat. Salah mikirnya, tapi merasa benar. Nah ini syubhat namanya. Dinasehatin, nggak masuk. Karena merasa benar. Dikasih tahu, ngelawan. Dikasih ingat, ngeyel. Nah itu syubhat namanya. Yang kedua, karena syubhat ngejarnya ke akal, cara berpikir kita, mindset kita yang diganggu, view kita yang diganggu, world view kita yang diganggu. Yang kedua adalah syahwat. Dua-duanya senjata nih Bu. Double S, syubhat, syahwat. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Bu. Ada orang kena syubhat, syahwatnya kuat, syubhatnya kena. Atau dibalik. Syubhatnya aman, syahwatnya kena. Ustadz, syahwat itu diantaranya apa? Ya kita bisa buka literatur Bu. Surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat ke-14. Kalau nggak salah 14 ya. Ya 14. Ali Imran. Yang zuyina bukan? Boleh diterjemahkan? Ya. Quran surat ketiga ayat 14. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk. Dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini ada kalimat Bu, manusia itu hubbus syahwat, mencintai syahwat. Syahwat itu dari apa saja jenisnya. Yang pertama kali disebut Bu, minan nisa, dari kalangan lawan jenis gitulah ya. Karena kan bisa jadi hitamnya kan laki-laki ini Bu. Berarti lawannya adalah perempuan. Tapi bagi perempuan juga ujiannya adalah laki-laki. Bahkan mungkin sekarang ditambahin lagi Bu. Laki-laki dengan laki-laki. Ini juga jadi masalah nih di Indonesia Bu. Maka makin parah saya rasa ini. Jadi kayak makin berani-berani gitu Bu. Sampai bikin akun YouTube, Facebook, mereka publish itu. Kami sudah nikah di Jerman. Ternyata suaminya adalah laki-laki. Yang ngeri juga kan Ibu itu. Ya Allah. Udah gitu dikasih ruang lagi di Indonesianya, ya Allah. Ini PR Ibu. Dan itu syahwat jelas. Supaya syahwat dunia ini yang bernama lawan jenis Ibu, itu bisa menjadi cara kita untuk menjemput surga, maka pastikan an-nisa ataupun ar-rijal laki-laki punya ruang-ruang yang dibenarkan oleh agama. Misal Ibu, an-nisa ini kan kata dasarnya pelupa. Perempuan itu dihukumi oleh Allah dalam kurung sering lupa. Bukan sering lupa ingatan Ibu, karena banyak juga orang yang pintar dari kalangan perempuan yang hafalannya kuat. Bahkan memori 20 tahun yang lalu ibu masih ingat. Apalagi itu kesalahan suami misalkan. Kayaknya masih jelas dalam ingatan. Jadi kan daya ingatnya bagus Ibu. Terus lupa di sini lupa kemana? Ya kadang-kadang lupa dengan kebaikan, lupa dengan kebenaran. Ini an-nisa Bu. Kenapa disebut nama an-nisa? Karena dari kalimat nasia atau niswah artinya lupa. Jadi sering lupa. Yang paling prinsipil Bu, yang sering dilupakan oleh para perempuan adalah kebaikan dari suaminya. Makanya ada hadis dari Nabi SAW bahwa yang paling banyak masuk neraka kaum perempuan. Konteksnya adalah ketika mereka tidak berterima kasih atau menafikan kebaikan dari suami. Itu yang jadi pasalnya Bu.
Nah hadirin khawatiman rahimakumullah, ini jamaknya, kalau mufradnya disebut mar'ah. Tuh, mar'ah. Mar'ah itu perempuan tapi bentuknya mufrad, satu, singular. Mufrad atau singular. Perempuan tuh mar'ah. Jamaknya an-nisa. Mar'ah itu diambil dari kalimat mir'ah. Mir'ah itu artinya cermin nih Bu. Karena di dunia ini yang paling sering bercermin, emang benar Ibu? Bapaknya mau kondangan Bu, 10 menit mandi ganti baju duduk depan teras. Sambil ngerokok, udah mau berangkat maksudnya. Ibunya 1 jam belum selesai. Ada suaminya 10 menit selesai rokoknya depan teras. Jadi nih Bu, jadi Pak tunggu bentar ini belum, ini itu. Hadirin khawatiman rahimakumullah. Jadi memang kecenderungan perempuan makanya disebut mar'ah karena mir'ah itu diartikan cermin dan memang perempuan lebih sering bercermin. Saya yakin Ibu datang ke sini aja ngaca dulu Bu. Saya nggak tahu ya berapa jam Ibu ngaca, tapi yang ngaca dulu. Gak mungkin nggak ngaca ya. Sampai ada yang bekal kaca itu. Saya baru tahu anak-anak Gen Z itu Bu, suka kayak dompet padahal ternyata itu adalah kan dia juga ngaca benerin. Tutup lagi segitunya mah kaca. Memang fitrahnya begitu Bu, mar'ah itu mir'ah itu betul. Itu sudah memang fitrahnya begitu. Dan selain lupa, selain cermin, yang keduanya adalah perempuan sering lupa. Bukan berarti laki-laki nggak lupa ya, sama juga. Cuman perempuan punya sisi dominan yang lebih, makanya disebut an-nisa. Hadirin ikhwati rahimakumullah, supaya an-nisa atau mar'ah bisa menjadi jembatan sebagai jalur kita mendapatkan surga, Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan Bu, bahwa sebaik-baik wanita yang ada di dunia, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah mar'atus sholihah. Jadi mar'ahnya jangan hanya berhenti di mar'ah Bu, harus ditambahin sholihah. Supaya ini betul-betul bisa mengawal masuk surga ini Bu. Karena kalau hanya berhenti di mar'ah, perempuan pada umumnya yang suka bercermin, suka bersolek, suka dandan. Tapi ketika ditambahkan solihah, maka yang diperindah bukan lagi tampilan fisik. Yang diperindah adalah akhlaknya, kepribadiannya. Sehingga dengan bagusnya akhlak dan kepribadian, dia punya cara yang lebih cepat dakhalal jannah. Makanya kalau Ibu bercermin, Ibu, ada yang tahu doanya? Ini wajib hafal karena ibu-ibu tukang ngaca nih. Doa cermin Ibu. Allahumma lakasumtu. Anda buka puasa ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin. Karena bagi wanita solehah, keindahan yang sesungguhnya bukan yang ditampilkan Ibu, tapi yang tersimpan di dalam kolbu, kepribadian. Itu yang menjadi nilai sesungguhnya seorang perempuan. Saat perempuan menjadi mar'atus sholihah, ini perhiasan dunia Bu, yang mengantarkan ibu dakhalal jannah. Jadi betul ini duniawi, perempuan itu duniawi, laki-laki itu duniawi. Tapi ketika ditambahkan kalimat sholihah, dakhalal jannah Ibu. Dalam surat Al-Asr Bu, tentang solehahnya nih. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Ini jaminannya dari Allah Ibu. Yang rugi itu manusia pada umumnya kecuali mukmin dan yang melakukan amal. Wanita yang solehah dikecualikan dari yang rugi Bu. Artinya enggak akan rugi jaminan Allah Azza wa Jalla bagi wanita yang solehah. Kira-kira gampang nggak Bu jadi solehah ini? Ini lihat wajah-wajahnya sih wajah-wajah solehah nih insya Allah Bu ya. Nih kalau disuruh mas suami taat, nggak pernah ngelawan ya, masya Allah ini.
Rajin sholat, puasa, ya, sabar. Amin Bu ya. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sehingga mar'atus solihah dikecualikan Bu dari syahwat dunia. Ini bukan syahwat dunia ini, kalau mar'atus solihah jatuhnya perhiasan dunia yang mengantarkan ke surga. Kenapa dibilang perhiasan? Karena jaminannya dakhala jannah. Jaminannya dakhala jannah. Kita breakdown nih Bu. Betul nggak nih kalau sudah jadi mar'atus solihah, keluar dari an-nisa yang menjadi syahwat, tapi masuk kepada ruang sebagai mar'atus solihah, perempuan yang soleh, dan betulkah jaminannya surga? Kita breakdown nih Bu. Yang kedua selain surat Al-Asr Bu ya, illal ladina amanu wa amilus solihati. Yang kedua Bu, Allah berikan jaminan kehidupan yang menyenangkan bagi mereka wanita yang salehah. Surat An-Nahl ayat 97. Surat ke-16 ayat 97. Ini jaminan dari Allah Bu. Kalau kita jadi mar'atus salihah, selain keluar dari orang-orang yang dihukumi rugi oleh Allah, yang keduanya kita dapat kehidupan yang happy Bu, yang menyenangkan. Boleh diterjemahkan? Oke, baik, Quran surat ke-16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Wah, benar Allah dengan segala firman. Ada kalimat gini Bu, Allah itu kalau sudah bilang pasti, pasti itu Bu. Man amila salihan, siapa aja yang melakukan amal soleh. Min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Berarti kalau perempuan jadi mar'atus solihah. Wahuwa mu'min, dan dia beriman. Maka lanjutannya Bu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang menyenangkan nih Bu, yang baik. Kenapa kok kehidupan kita Ustadz kok rasa-rasanya kayaknya tidak baik-baik saja? Sudah amal soleh? Atau amal solehnya sih sudah, tapi landasannya bukan karena iman? Saya jadi orang amal soleh karena something yang lain, bukan atas dasar iman kepada Allah, sehingga tidak dihukumi sebagai amal soleh karena tidak mukmin. Rasanya sih udah amal soleh, kok nggak baik-baik saja? Coba koreksi lagi, benar nggak amal solehnya? Hari ini Bu, kita punya istilah flexing. Flexing itu membanggakan amal soleh. Menampilkan amal soleh, show up amal soleh, biar orang tahu amal soleh kita apa. Hari ini orang berlomba-lomba di situ. Kalau imannya tidak dipengaruhi oleh flexing tadi, keikhlasan tetap terjaga, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, ada orang yang bisa mengawal keikhlasan di tengah flexingnya? Saya nggak tahu Bu, dan saya tidak mau menghukumi. Ya mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Memastikannya, ya flexing itu kan show up Ibu. Dipublish, bisa nggak menjamin keikhlasannya? Saya nggak tahu. Kalau bisa silahkan. Ini urusannya urusan dia dengan Tuhannya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kan, ya gimana? Karena janji Allah kalau sudah amal soleh dan beriman, Bu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pakai fa Bu, fa itu udah pasti. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kok Ustaz saya nggak baik-baik saja hidup saya, coba dikoreksi lagi. Dan lanjutan ayatnya, Allah sempurnakan balasan pahalanya di akhirat. Pasti di akhirat Allah balas. Kita cek Bu, apa balasan Allah bagi orang yang melakukan amal saleh. Di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 23. Ini balasan yang akan diberikan kepada mereka yang ada di kalimat soleh. Mar'atus solihah atau rojulun solihun. Laki-laki yang soleh atau perempuan yang soleh.
Baik, Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Surga Adnan punya banyak pintu. Kata Allah, silakan masuk ke surga Adnan. Siapa mereka? Bapak, ibu, atau anak silahkan masuk. Dengan syarat, waman solaha. Siapa saja yang melakukan amal soleh. Jadi jaminan Allah, Bu, kalau kita jadi mar'atus salihah, kita berkumpul kembali dengan anggota keluarga kita yang sama-sama soleh fil jannah, bukan fid dunya toh. Fil jannah kita kumpul bareng lagi, Bu. Dengan suami yang soleh, anak yang soleh, bapak yang soleh, dikumpulkan kembali di surga. Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jaminan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah mar'atus solehah tidak akan rugi, hidupnya baik-baik saja, di surga kumpul bareng dengan keluarga. Kurang apa, Bu? Kayaknya gampang ya ini, Bu. Tapi harus siap dengan zulzilunya, Ibu. Masatumul baksa wadorronya. Harus siap dengan godaan setannya yang stay tune terus ngawasin kita, Bu, di jalan yang lurus. Biar kita bosan, biar kita jenuh, biar kita malas, Ibu. Apain sih bener mulu, sekali-kali kita jahat sama orang, kenapa sih? Emang gak boleh kita jahat, gak boleh kita... Saya kasih bocoran dulu, Bu, ini. Ini kaitan dengan amal soleh. Saya mau nanya aja, Bu, saya mau nanya saja. Ini pertanyaan, Bu, ya. Ibu punya anak, ibu punya ponakan. Mudah-mudahan sih nggak ada yang seperti ini ceritanya ya. Ini cerita tapi saya ungkap dalam bentuk pertanyaan. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti ini. Ibu punya anak, ibu punya ponakan, dua-duanya ibu urusin dari kecil. Dua-duanya ibu sayangin. Singkat cerita, Bu, anak kita sudah dewasa, ponakan kita sudah dewasa. Ponakan kita nuduh anak kita macam-macam sampai dia ngedrop psikologinya. Sampai agak berbahaya untuk hubungan rumah tangganya. Gara-gara ponakan yang ibu punya. Padahal nih ponakan, Bu, sekolahnya kita bayarin, makannya kita urusin, bajunya kita beliin. Tapi ternyata sudah dewasa malah nyakitin perasaan anak kita. Pertanyaan saya, kalau ada orang, Bu, yang pengen mutus santunannya buat si ponakan, sah atau tidak sah, wajar atau tidak wajar? Kenapa wajar, Ibu? Karena dia nyakitin anak kita. Ini anak kita asuh dari kecil ya, bukannya makasih sama kita nih. Alih-alih ngucapin makasih, kayak baik-baikin kita. Yang ada malah nyakitin anak kita ini sampai mau pisah sama suaminya itu. Itu kisah Abu Bakar As-Siddiq yang punya anak Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah, Bu, difitnahnya bukan oleh orang lain, yang fitnah Aisyah ponakan Abu Bakar. Ya itu kisahnya itu. Ponakan itu. Sampai kata Abu Bakar, saya putusin nih bantuan nafkahnya. Enak aja menyakitin perasaan anak saya. Keluar, Bu, kalimat itu. Namanya Mistoh. Saya putusin nafkah buat Mistoh. Biar Mistoh nggak dapat lagi jatah dari saya. ATM, ambil, rekening, sikat. Kalau kita sekarang gitu. Motor ambil, mobil ambil, semuanya ambil. Enak aja dia nyakitin perasaan anak saya. Wajar, Bu, menurut kita, tapi menurut Allah salah. Ibu buka di surat An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. Saya ingin gambarkan betapa jadi soleh itu zulzilunya berat, Ibu. Boleh diterjemahkan? Baik, surat ke-24 ayat 22. Dan janganlah orang-orang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Abu Bakar udah kadung sumpah Bu, demi Allah saya gak bakal lagi ngurusnya Mistoh. Keluar Bu, langsung turun ayat. Ayat ini teguran untuk Abu Bakar. Gak boleh Abu Bakar gitu. Sekarang saya tanya Bu, seberapa goncangan hati kita? Di satu sisi nih anak kita disakitin. Kita pengen nyetop santunan. Tapi kata Allah jangan begitu, tetap santunin. Seberapa siap kita membangun kondisi hati yang digoncang kayak itu. Kan hati itu, saya sih pengennya nyekek gitu. Ya Allah ini anak saya 1 bulan ditinggalin sama suaminya gitu. Sampai suaminya itu Nabi Muhammad itu Bu, nggak tegur sapa dalam waktu 1 bulan. Sampai kata Aisyah, Rasul saya pengen dibalikin aja lah ke rumah bapak saya. Kalau begini ceritanya tuh. Karena waktu Aisyah tahu Bu, bahwa beliau difitnah telah berzina, baru Aisyah punya recall Bu, merecall kembali tuh kenangannya. Pantesan Nabi tidak seramah biasanya. Pantesan Nabi tidak sesantai biasanya, tidak seharmonis biasanya. Ini masalah, dan itu 1 bulan Bu, hubungannya. Sampai Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar dan diam di rumah Abu Bakar selama 1 bulan lagi. Gara-gara Mistoh. Itu Nabi sempat marah juga, bereaksi juga. Nabi itu bingung. Karena informasinya nggak ada yang bisa dipegang gitu Bu. Yang datang kan tiba-tiba 2 orang, Aisyah naik onta, laki-laki lagi nuntun onta namanya Sofan bin Mu'attal. Nggak ada saksi, nggak ada siapapun yang lihat. Muncullah tuduhan Aisyah berzina. Nggak ada yang bisa bantah itu. Karena nggak ada saksi. Ternyata pelakunya bukan orang jauh, orang dekat. Namanya Mistoh, yang dari kecil barengan sama Aisyah hidupnya. Abu Bakar yang ngasih pengasuhan terbaiknya Bu. Sudah begitu kok kata Abu Bakar kok gini amat. Masat humul ba'sa wa dharra wa zulzilu Bu. Itu goncangan batinnya besar. Kalau Abu Bakar ngikutin nafsunya Bu, kata iblis, sudahlah Abu Bakar, sikat aja Mistoh, sikat. Wajar kok ente begitu, bapak mana? Waduh, bapak. Itu iblis itu biar Abu Bakarnya. Allah yang ngasih tahu, kagak boleh. Saya tanya Bu, gampang nggak jadi orang soleh ini? Kalau itu kejadian sama kita Bu, Masya Allah itu Bu. Kayaknya kita nggak bisa ngikutin Abu Bakar kayaknya. Makanya zulzilu gitu, pengen masuk surga itu zulzilu, goncangannya besar, mengganggu pikiran, mengganggu batin, mengganggu perasaan, mengganggu tidur kita. Kan mau tidur tuh kebayang, Mistoh ya, apa yang kurang saya kasih sayang buat Mistoh, kepikiran. Kok bisa-bisanya dia, tapi nggak boleh juga saya tutup santunannya. Ustadz, jadi teringat nih peristiwa istrinya. Kenapa? Kalau congkel mata, congkel juga matanya. Gimana Ustaz? Nah hadirin khatiman rahimakum, itu 1 ya. An-Nisa itu harus sampai pada level mar'atus sholihah. Itu syahwat. Ini syahwat dunia, tapi bisa nggak kita kemas menjadi peluang dakhul jannah? Bisa, tambahin tidak hanya mar'ah, tapi mar'atus sholihah. Tidak hanya perempuan, tapi perempuan yang baru dunianya disetting, ini senjatanya iblis yang digunakan dan kita gunakan untuk menjadi cara kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua Bu, syahwat yang kedua lanjutan di surat Ali Imran adalah wal banin, dan anak. Anak itu juga bisa jadi ujian yang menghalangi kita masuk surga. Bisa Ibu. Sangat bisa. Bahkan jadi musuh kita di akhirat bisa Ibu. Anak jadi musuh itu bisa. Ibu bisa buka surat At-Taghabun ayat ke-14. Bahwa anak bisa jadi musuh. Bahkan pasangan juga bisa jadi musuh. Tidak cuma anak. Surat ke-64 ayat ke-14. Bacanya sampai musuh aja Bu.
Quran surat 64 ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, cukup, Maka Bu. Jadi musuh tuh. Iya, Bahwa yang namanya anak dan pasangan bisa jadi musuh bagimu. Jadi clear ini. Bahwa memang dari awal settingan anak tuh ujian dan dia bisa jadi musuh yang menghalangi kita untuk mendapatkan surga malah. Nanti ada adu argumen dengan anak dan seterusnya. Supaya tidak jadi musuh, maka kita geser Ibu. Kita pastikan anak kita tidak jadi musuh. Gambaran anak yang tidak jadi musuh, Ibu bisa buka di surat Maryam ayat 12. Surat ke-19 ayat 12 sampai 15. Itu kalau anak gak jadi musuh. Surat Maryam ayat 12 sampai 15. Artinya, wahai Yahya, ambillah pelajaran, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Ayat 14-nya, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang berdurhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini anak nih Bu. Gambaran anak gak jadi musuh ya. Ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainahul hukma sabiyya. Yahya pelajari Al-Quran. Anak yang akan menyelamatkan orang tuanya, anak yang paham Quran. Bukan hafal, paham. Karena nanti setelah paham, wa atainahul hukma sabiyya. Allah kasih ilmu, Allah kasih kebijaksanaan, Allah kasih nilai-nilai Quran, walaupun Yahya masih muda belia. Umur boleh muda Bu. Tapi akhlaknya orang yang ngerti Quran atau akhlaknya seperti penampilan Quran. Bagaimana konkretnya Bu? Wahananam min ladunna, lemah lembut orangnya. Hanin itu lemah lembut. Hanan itu artinya lemah lembut. Hanan Ataki itu lemah lembut. Ustadz Hanan Ataki. Wa zakatan, suci, tidak melakukan dosa. Wa kana taqiyya, dia bertakwa. Masih muda, lemah lembut, tidak bikin dosa, takwa lagi. Ini anak yang dakhul ajanah nih Bu, nyelamatin orang tuanya nih. Wa barram biwalidayhi, berbakti sama kedua orang tuanya. Sudah lemah lembut, kagak bikin salah, bertakwa hidupnya, dan hormat, berbakti sama orang tuanya. Walam yakun jabbaran, kagak sombong orangnya, asiyya, dan tidak durhaka. Kan kualitasnya kualitas excellent ini. Kalimat ini Bu, diambil dalam satu kalimat saja. Ciri-ciri Yahya ini itu disimpulkan oleh satu kalimat oleh Nabi Zakaria di surat Ali Imran ayat 38. Kata Nabi Zakaria gini, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini disebut dengan duriyah thayyibah. Yahya itu duriyah thayyibah. Kalau mar'atus solihah, kalau duriyah atau anak duriyah thayyibah. Syahwat, ini jelas syahwat Bu. Anak itu banin, duriyah, walid, walad itu anak artinya.
Itu duniawi. Bisa nggak kita kemas menjadi alat untuk masuk surga? Bisa. Mar'ahnya tambahin solehah, banin, walad, dan durriyah ditambahin thayyibah. Kalau itu selesai, selesai. Ustaz, supaya konkret nih, konkret kita pengen meminta kepada Allah supaya betul-betul anak kita jadi durriyah thayyibah. Tapi doanya pakai redaksi yang berbeda, Ibu. Itu di surat Al-Furqan ayat 74 dan saya yakin doanya kita hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 25, surat 25 ayat 74. Kalau pengen anak jadi awasilah menuju surga. Menjemput surga dengan dunia, entah wanita, entah anak, semuanya jadi surga. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, insya Allah kalau kita punya mau pasti ada jalannya. Minimal kan teori kita simpan, kita jadikan doa, ya Allah pengen jadi mar'atus sholihah dalam pandanganmu, pengen punya anak yang thayyibah menurutmu, supaya betul-betul menjadi wasilah menuju surga. Lanjutan setelah banin, wal qanatiril muqantarah, dan harta. Duniawi itu ada pasangan, ada anak, itu duniawi, Ibu. Sesayang-sayangnya ibu sama anak, itu urusan dunia. Maka setting agar anak ini menjadi investasi akhirat. Jadikan dia durriyah thayyibah. Jadikan dia durriyah thayyibah. Nah yang ketiganya, qanatiril muqantarah, harta baru dari manusia geserlah ke benda. Yang namanya harta bukan tujuan, dia adalah alat agar kita bisa mendapatkan surga. Bicara harta banyak, Bu. Makanya disebutin rinciannya, Bu. Ini dirinci oleh Allah. Apa saja yang masuk kategori harta? 1, minaz zahab. Artinya apa, Bu? Emas. Bu punya emas? Saya punya emas 50 kilo di Klaten, Mas Yanto. Mas. Wal fiddah, perak. Wal khayli, kuda. Karena kita nggak bawa kuda, kita geser bumananya jadi kendaraan. Kendaraan itu dunia. Ibu punya mobil, punya motor dengan berbagai macam mereknya, dunia. Gak ada orang meninggal bawa mobil. Diantar mobil, iya. Bawa mobil, gak ada. Ngerepotin yang gali kubur, kegedean. Segitunya nih orang bawa bus lagi, Bu. Wal khailil musawwamah, kendaraan. Wal an'am, ternak. Dan saya rasa kita mungkin gak punya ternak. Terus apa dong? Tabungan. Wal hars, hars itu ladang. Mungkin aset. Yang namanya dunia itu, Bu, ada emas, ada perak, ada kendaraan, tabungan, aset, properti. Itu dunia. Pertanyaannya, bisa nggak itu menjadi alat kita mendapatkan surga? Kalau mar'ah jadi solehah, kalau duriyah jadi thayyibah, kalau harta, ada 2 pertanyaannya, Bu. 1, dari mana? 2,
Dikeluarkan kemana? Harta tidak berdiri sendiri, dia dari mananya dulu. Misal Ibu, dapatnya 1 miliar sehari ini. Ada kemarin saya ada yang dapat segitu. saya nggak sebut nama Ibu. Nah, ada yang dapat 1 miliar sehari gitu. Kan dari mananya ditanya dong, dari mana? Kayaknya lagi ditanyain sih Bu. Ntar ya nunggu aja beritanya. Setelah dari mananya, ditanyakan kemana? Ada satu hadis dhaif Bu. Saya bilang ini dhaif karena saya yakin dhaif. Cek. Nah, itu habis kali ya. Selesai. Bisa. Nah, Abdurrahman bin Auf, Bu. Saya mau ngomongin Abdurrahman bin Auf. Ada hadis dhaif, sayangnya nih hadis dhaifnya dipopulerkan lagi Bu. Dianggapnya sahih nih, padahal dhaif ini. Yang menyebutkan Abdurrahman bin Auf itu hisabnya lama gara-gara dia kaya raya sampai merangkak. Hadis ini dhaif, jiddan dhaifnya. Ustaz, kenapa kok hadis Abdurrahman bin Auf hisabnya lama? Dhaif, kan kalau hartanya banyak hisabnya lama. Kata siapa? Kalau harta yang dipunya semuanya digunakan untuk kepentingan agama, tidak dihisab. Enggak ada hisab untuk harta yang ibu alokasikan untuk agama, enggak ada hisabnya. Kalau toh mau dihisab, hisabai yasiro. Kalau toh mau dihisab namanya hisab yasiro. Kapan harta itu dihisabnya lama? Kalau dipakai buat sesuatu yang jatuhnya haram atau maksiat. Itu pasti hisabnya lama, Ibu. Jadi bukan persoalan kaya atau miskin. Harta itu persoalannya dikeluarkan kemana, dari mana. Kalau dari mananya aman, dari hal yang baik, dialokasikan kepada hal-hal yang baik, maka nggak ada hisab di situ, Bu. Lancar-lancar saja. Ini sudah dari mananya sedikit, dikeluarkan untuk maksiat, lama hisabnya. Bukan masalah banyak dikitnya, sedikit pun kalau datangnya dari yang tidak baik, dikeluarkan untuk yang tidak baik, hisabnya lama. Jadi jangan takut kaya, Ibu. Saya dukung, silakan Ibu jadi orang kaya. Yang sudah kaya, kayain lagi, Ibu. Tapi gunakan itu sebagai alat untuk menjemput surga. Gimana caranya? Supaya kita bisa mendapatkan ruang-ruang itu. Mendapatkan ruang-ruang menjemput surga dengan harta. Ustadz, jadi mar'atus solihah, ongoing proses. Punya anak duriyah toyibah, ongoing proses. Harta nih kita gunakan untuk bagaimana supaya bisa menjadi wasilah menjemput surga. Tidak usah dihabiskan, Ibu. Tapi minimal kita punya presentasi yang kita keluarkan tiap bulannya. Dan kita sudah mendapatkan dispensasi yang besar dari Allah, Ibu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang harus dikeluarkan, Ibu, dari harta yang kita dapatkan adalah 10%. Umat sebelum Nabi Muhammad akan dituntut mengeluarkan hartanya sebanyak 10. Kita berapa, Bu? Seperempatnya. Hanya 2,5. Dengan 2,5 kita terbebas daripada kesalahan menahan hak orang lain. Menahan harta orang lain. Saya kasih clue, Bu, sekaligus ini closing dari saya. Dari sekian penyesalan saat kita sakaratul maut, yang paling besar penyesalannya, yang paling sering penyesalannya adalah urusan harta. Urusan zakat dan sedekah. Itu yang paling sering disesali oleh orang yang sedang sakaratul maut.
Surat Al-Munafikun ayat ke-10 Ibu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, bisa enggak kematian ini ditunda sebentar aja? Enggak usah lama-lama, bentaran doang ditunda. Ya 10 menit lah, mau ngapain kata Allah? Fa'as-sodako, mau sodakoh dulu. Bu, amal soleh itu banyak, kok yang kepikiran sakaratul maut itu? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan amal soleh yang lain? Kenapa harus sodakoh yang disebut? Karena itu yang bikin paling nyesek hati kita, Bu, saat sakaratul maut. Pada kesempatan ada, harta ada, tapi kita tidak menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Entar, nanti, nunggu banyak, nunggu gede, nunggu kaya, nunggu semuanya, Bu. Dan ajal tidak bisa nunggu masalahnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi dunia yang sudah kita dapatkan, entah pasangan, anak, dan juga harta, kalau tidak disetting sedemikian rupa jadi wasilah menyebut surga, kita akan banyak penyesalan di akhir hayat. Dan kita sepakat, tidak ada yang mau hidupnya menyesal. Karena menyesal itu datangnya belakangan. Kalau datangnya duluan, ya keduluan berarti. Kepagian itu. Jadi gitu saya rasa, Bu, barang ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Langsung aja Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, izin menanya. Saya kejadian ponakan. Saya punya ponakan. Ponakan sangat sayang saya sama ponakan itu. Ponakan pertama soalnya. Insyaallah. Nah, lama-kelamaan saya udah sayang. Tapi dia udah dewasa, udah punya suami sama anak. Mungkin dia kekurangan ekonomi lah gitu. Sampai nipu sama saya 300 juta. Niatnya saya buat ke haji gitu. Masya Allah. Nah, sekarang ini yang saya tanyakan, saya berusaha ingin ridho gitu ya, diniatkan sedekah. Tapi sekali-kali saya suka inget gitu, gimana tuh caranya supaya saya pengen melupakan sama sekali, jangan sampai inget-inget itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kesulitan dua hal, Bu, manusia itu. Satu, melupakan kebaikan diri sendiri. Dua, melupakan kesalahan orang lain. Satu ya, tentang melupakan kebaikan diri sendiri, melupakan kesalahan orang lain. Ada dua yang paling sering kita ingat. Satu, ingat yang paling susah nih. Satu, ingat kebaikan orang, susah. Dan ingat kesalahan, susah. Jadi memang manusia di situ, Bu. Memang level kita itu level yang gampang ingat amal sendiri, gampang ingat kesalahan orang. Lupa kesalahan diri sendiri, lupa kebaikan itu kita tuh. Terus gimana supaya kita melupakan apa yang menjadi kebaikan kita? Ya sudah, Ibu. Ibu doa, gelar sajadah, ya Allah, ini closing dari saya. Saya niatkan dana yang sekian itu, Ibu sebutin aja. Saya sodakohkan atas nama si fulan. Kalau perlu, Ibu panggil orangnya. Ibu bilang, nak, manggilnya Bude.
ibu, tante. Mulai hari ini kamu gak usah mikirin uang yang 300 juta. Tante ikhlaskan. Ridho buat kamu. Pakai saja buat kamu. Kalau kamu ada uang lebih, pesan tante satu. Sodakoh sama orang yang butuh. Sampai nanya. Dan kalau sudah ibu ungkapkan, kalau perlu ada hitam di atas putih, tanda tangan, selesai. Ibu tutup, close, dan ibu tunggu balasan dari Allah yang pastinya berlimpah. Jamin. Semoga dibalas dengan karena kalau enggak digituin Bu, tadi akan ada kepikiran apa tagih aja ya. Apa ikhlasin, apa tagih aja ya. Itu selalu ada Ibu. Kalau ikhlasin gitu, insya Allah. Kalau ngiklasin insya Allah. Tapi Cuman kalau masih ada kepikiran. Kalau nagih, lihat kondisi dia gitu. Tapi pas saya melepaskan begitu aja gitu, belum bisa Pak Ustadz. Ibu doa saja mudah-mudahan hatinya diberikan kelapangan supaya bisa lebih ikhlas. Saya bantu doa Bu, mudah-mudahan hatinya lapang, ibu ngasih nggak kepikiran lagi dan nanti dibalas di dunia juga di akhirat dengan balasan yang lebih besar, lebih baik. Itu Bu ya. ya, semoga dapat balasan dari Allah yang tak terduga-duga. Lebih dari 300 juta, 3 miliar sekalian. Insya Allah, amin. Ya, Bu, ini doa juga. Karena dengernya aja terkaget-kaget Ustadznya. Itu hatinya kalau bisa ikhlas mulia banget. Jangan 300 juta, 3 juta aja sampai sekarang mikirnya. Masih ada Bu yang mau nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mau bertanya. Saya seorang ibu, saya mempunyai anak saya perempuan dan sudah menikah. Dari awal suaminya sering banget bikin ulah dan suaminya sering mengajari anak saya sebagai istri untuk memutuskan hubungan ke keluarga besarnya. Sering sekali. Padahal kita sering udah kurang baik gimana, saya sebagai ibunya sering memberikan pinjaman berupa uang apa yang lain-lain. Tapi balasannya selalu jelek. Dan sering banget kejadiannya tuh begitu lagi. Bahkan saya sampai bosan. Bahkan saya sampai sama keluarga besar tuh punya kesepakatan untuk pisah Pak Ustadz. Berdosakah saya dan keluarga besar saya apabila memberikan solusi tersebut? Karena kita udah capek Pak Ustadz, capek sekali. Terutama saya sebagai ibunya. Terima kasih Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada dasarnya Ibu, kalau orang sudah tidak bagus rumah tangganya, ada hal yang membuat dilanggarnya syariat, dilanggarnya aturan Allah dan Rasulnya, boleh ada upaya untuk berpisah. Dan itu diizinkan oleh agama. Jadi agama mengizinkan kalau ada alasan yang alasan itu ini melanggar syariat nih. Ini melanggar aturan Allah dan Rasulnya, boleh. Tapi kan ketika mengambil hukum, kita akan berpikir panjang tentang maslahat namanya. Ada kaidah hukum itu boleh enggak seorang perempuan mengajukan cerai ketika sang suami melanggar syariat? Jawabannya boleh, hukumnya itu. Tidak ngasih nafkah lahir batin, KDRT, boleh. Pertanyaannya adalah maslahat tidak kalau kemudian berpisah. Oh ternyata Ustadz masih bisa diperbaiki. Oh Ustadz ternyata tidak bisa diperbaiki, ya sudah lepaskan. Ibu bisa buka di surat An-Nisa ayat 35. Saya bacakan Bu, surat An-Nisa ayat ke-35. Ini bisa jadi dalil tentang boleh atau tidaknya bercerai.
atau mendorong orang untuk bercerai. Surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu para wali, ibu suami kan wali, khawatir terjadi persengketaan, permusuhan di antara keduanya, suami istri ini, ibu sebagai wali khawatir nih. Utuslah seorang juru damai dari keluarga ibu, juru damai dari keluarga si mantu. Jadi masing-masing yang ngomong bukan kitanya bu, tapi juru damainya. Karena kalau ibu yang ikutan cerita pasti kerbawa emosi. Coba hadirkan juru damai, orang netral yang dengan pikiran jernih bisa menentukan lanjut putus. Dan dua-duanya punya juru damai. Dari pihak kita, pihak perempuan ada juru damai, pihak laki-laki ada juru damai. Kemudian bu, jika keduanya bermaksud melakukan islah perdamaian, kata juru damai, oh ternyata masalahnya cuman ini, titik tengkarnya ini, coba kita diskusikan ke keluarga masing-masing, bisa nggak ini diberesin? Bisa, selesai ibu, islah berarti. Tapi kalau oleh juru damai, wah ini mentok nih, nggak bisa diapa-apain, maka nggak bisanya bukan menurut kita, menurut juru damai. Dan sekali lagi juru damai yang netral bu, jangan yang terikat dengan konflik. Dia harus netral, karena kalau terikat oleh konflik, subjektivitas pasti ada dalam musyawarah. Harus orang yang netral. Niscaya Allah berikan taufik kepada keduanya kalau mau kalau mau damai. Kalau memang kata juru damainya, sepertinya Pak ini nggak bisa lagi dipanjangin. Kalau dipanjangin nanti malah jadi madorot bagi kedua belah pihak. Ahsan, kita pisahkan saja, pisahkan. Tapi yang punya keputusan itu juru damai. Kalau kata juru damainya lanjutkan, lanjutkan. Kalau juru damai punya pandangan demikian. Nah, syarat jadi juru damai, pertama dia ngerti hukum, dua dia ngerti agama secara umum, sehingga dia bisa punya pijakan. Ini kelihatannya ada peluang bagus, peluang maslahat, bisa dilanjutkan. Asal. Jadi kalau ibu tanya, saya dosa atau tidak kalau nyuruh bercerai? Tergantung. Kalau perceraian itu memang sudah semestinya, ibu tidak dosa. Tapi kalau ibu mengganggu kerukunan rumah tangga anak dan menantu, ibu jadi dosa. Makanya tadi perlu ada juru damai yang menentukan ini rumah tangga dilanjut atau di cut. Harus ada juru damainya. Satu dari pihak kita, perempuan, satu dari pihak laki-laki. Ketemu tuh juru damai, suruh ngobrol, ibu tinggal kasih kopi sama goreng pisangnya, sok ngobrol sok. Juru damainya sudah. Siapa juru damainya? Maksudnya kita atau orang yang netral? Ustadz lah gitulah katakan. Oh, dan kesimpulannya? Oh ya udah. Kalau sudah juru damai memutuskan, ya mudah-mudahan ada kebaikan dalam perpisahannya. Oh mau, ini nggak mau. Tapi juru damainya sudah bilang pisah. Ya kan gini bu, dalam rumah tangga itu paling bisa kan hulu ya, hulu itu kan gugat cerai. Istri menggugat cerai ke suami, yang menceraikan tetap suami. Kecuali kalau dibawa ke pengadilan, nanti pengadilan akan mengambil keputusan. Bisa tuh, kalau pakainya pengadilan. Kalau cuman, ayo ceraikan anak saya, ya nggak bisa. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, maka sampai kapanpun juga nggak bisa cerai-cerai ibu. Caranya ya pakai pengadilan. Itu saran saya. Jadi ahsannya ibu komunikasikan lagi dengan si juru damai ini bu.
yang kita anggap paham dari kita dan dari pihak sana, ini harusnya bagaimana? Lanjutkan atau selesaikan? Kalau selesaikan, libatkanlah orang KUA-nya Bu, supaya jelas nih arahannya bagaimana dan seperti apa. Saran saya begitu. Mudah-mudahan ada solusinya, ada kemudahannya. Kalau nanya Ibu, saya dosa atau tidak dosa, itu kembali kepada peran kita. Kalau peran kita positif, tidak dosa Bu. Tapi kalau jatuhnya kita malah jadi negatif, merongrong rumah tangga yang sudah ada, kita berdosa. Maka itu Allah yang nilai. Allah yang menilai Ibu, posisi Ibu, memberikan kemaslahatan atau memberikan kemadaratan. Kalau maslahat, Ibu dapat pahala. Kalau yang madarat hasilnya, ya Ibu dapat dosa. Makanya kembali kepada penilaian Allahnya. Allahu a'lam Ibu ya. Iya, Baik. saya kira saya iya. Ustaz ya, ini karena kita ada waktu sedikit lagi, siap. nanti mudah-mudahan kita doakan ada jalan keluar yang terbaik aja. Amin. Ya Dan Allah. selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya, terus terang saya agak terganggu ya dalam tanda kutip dengan kalimat lebih banyak perempuan yang masuk neraka dibanding laki-laki. Ada apa dengan perempuan? Maksudnya kenapa Allah memilih perempuan yang lebih banyak masuk neraka? Kenapa bukan laki-laki? Atau kenapa nggak sama aja? Gitu. Karena pada akhirnya itu kan takdir dari Allah juga gitu. Pada akhirnya itu bukan kehendak bebas gitu kan. Jadi Allah udah menentukan ini seperti ini. Walaupun seolah jalannya perempuan tuh ya bisa ngapain aja, bisa nakal siapapun sampai akhirnya kamu masuk neraka gitu. Nah itu yang menjadi agak gangguan saya selama ini. Apakah Allah lebih cinta sama laki-laki sama perempuan agak gimana gitu. Maksudnya mohon Baik. penghiburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bacakan hadisnya Bu ya. Ya masyarun nisa, wahai para perempuan, tasoddaqna, hendaklah kalian sodako. Fa inni uri tukunna aksaro ahlin nar, karena saya melihat mayoritas penghuni neraka dari kalangan perempuan. Wa bima ya Rasulullah, kok bisa begitu Rasul? Ada apa? Kok banyak perempuan masuk neraka tuh kenapa? Sahabat juga nanya Ibu, seperti Ibu nanya juga. Jadi pertanyaan Ibu, pertanyaan kesekian yang diajukan oleh sahabat. Kata Nabi SAW, tuksirnal lagna wa takfurnal ashir, karena mereka banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Bukan masalah perempuannya Ibu, masalahnya mengingkari kebaikan atau kontribusi dari suami, itu jadi dosa. Nah setiap perempuan yang menafikan kontribusi suaminya, dia dosa. Gitu. Kalau tidak ada yang kufur terhadap kebaikan suami, ya nggak ada wanita masuk neraka. Kalau tidak ada wanita yang kufur nikmat atas pemberian suaminya. Cuman Nabi lihatnya gitu Bu, kata Nabi, kok banyak perempuan? Ternyata karena banyak yang kufur nikmat. Di zaman Nabi gitu Bu, yang Nabi lihat. Kalau memang Ibu tidak setuju, gampang. Ibu tidak harus kufur nikmat terhadap kebaikan suami. Ibu bilang makasih suamiku, sayangku, Masya Allah hari ini kita makannya ikan teri lagi. Sudah sebulan ini. Tapi kan berterima kasih Ibu sama suami. Itu maksudnya Bu. Jadi poinnya itu Bu, Nabi itu ngasih warning, bukan ngasih seolah-olah bakal wanita semuanya masuk neraka, bukan begitu. Nabi ngasih catatan, kalau kufur nikmat, banyak nih di neraka perempuannya. Kalau perempuannya tidak kufur nikmat, banyak kan di surga Ibu, tenang saja, aman. Asal jangan kufur. Jadi jangan fokus pada banyak dan sedikitnya, fokus pada kufur nikmatnya. Saya yakin Bu, jamaah Al-Falah mani wajah-wajahnya nggak ada yang kufur nikmat Bu. Kan mar'atun solehah. Insya Allah dahola janah mar'atus solihah. Jadi Ibu nanti tinggal cek aja, pasti bukan jamaah Al-Falah itu Bu. Insya Allah ya teman-teman semuanya. Allah alam. Nah ini boleh catatannya Ustadz ya, biar semua banyak di surga, rajin-rajin datang tiap hari Rabu. Amin. Nah itu aja, dengarkan kajian. Ini satu pertanyaan lagi Ustadz ya, satu lagi nih nawar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, saya punya anak, ditinggal suaminya selama 3 tahun.
nggak kasih nafkah, nggak kasih Lahir batin. nggak, ya lahir batin, nggak kasih berita, nggak kasih kabar. Nah, pas dia pulang, suaminya itu minta maaf gitu kan, mau rujuk lagi. Rujuk. Tapi anak saya udah nggak mau gitu Pak Ustadz. Suaminya itu jadi nggak mau nyerein gitu. Ya. Nah udah gitu mungkin karena anak saya udah nggak mau, saya pun ngelihat dia kan ribut terus tuh Pak Ustadz. Nah, Jadi saya bilang udah sementara pisah aja dulu gitu kan. Anak saya gue mau udah nggak mau, katanya udah nggak ada rasa gitu kan, udah sakit hati juga Pak Ustadz. ya. Nah udah gitu, udah gitu 3 tahun lagi nih, selama 3 tahun juga kasih nafkah juga, katanya bilangnya minta maaf. 6 tahun ini. Iya jadi 6 tahun, iya Siap. jadi anak saya nikah siri, dia nggak mau ngasih cerai, nggak mau. Sama yang lain. Iya nikah siri sama yang lain, karena dia nggak mau nyerein, nggak Baik. mau. Maksudnya mungkin dia nggak mau ngeluarin uang kali ya, bikin Ya. surat cerai gitu. Saya Gimana Pak Pak nangkap Ustadz? Bu. Gimana tuh Pak Ustadz? Halal nggak nikahnya gitu? Di Segat Ta'lik. Makasih Pak Ustadz. Ya, di Segat Ta'lik itu ada kalimat Bu. 3 bulan berturut. Mantu ibu baca Segat Ta'lik kan? Waktu nikah kan ada Segat Ta'lik Bu. Iya. Isinya itu kalau 3 bulan tidak ada kabar, tidak ada nafkah, lahir dan batin, dia bayar sejumlah uang yang diminta oleh pengadilan, jatuh talak 1. Apalagi 3 tahun, 3 bulan aja jatuh talak 1 Ibu. Jadi aman insya Allah. Saya rasa begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aman, aman, aman. Ini kan udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Ya, Mas. Udah pantasnya kalau mau nikah sih. Tapi kalau bisa ulangin lagi biar nggak terjadi lagi nikahnya sah deh secara negara juga insya Allah ya Ustaz ya. Kita doakan. Jadi semua Amin, insya Allah. yang Lancar semuanya. silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, kita doa singkat saja, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu kita ucapkan.